Saudara kasih shalom, sangat senang bisa menyapa saudara di hari baru. Kami selalu bersyukur karena kita diberi kehidupan oleh Tuhan, diberi kesehatan, bahkan diberi harapan bahwa hari ini adalah hari yang dicipta Tuhan. Mari kita bersukacita, mari kita hidup dalam iman dan melakukan tugas aktivitas kita sebagaimana mestinya. Dan sebelum semua itu dilakukan, saudara kasih, kita akan merenungkan sejenak firman Tuhan yang kali ini adalah bagian kedua dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu sikap rendah hati adalah kunci pintu pembuka anugerah Tuhan. Dan saudara kasih, izinkan saya membaca sambungan dari teks yang kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 5, kita membaca ayat 8 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia akan datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakitku, kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai yang di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara, sekali lagi ini kisah kontinuitas atau sambungan dari kemarin, bahwa Naaman, panglima tentara Aram itu sakit kusta. Dan kemudian dia pergi ke Israel membawa KTP dari Raja Aram. Pada waktu Raja Israel membaca KTP itu, dia mengoyakkan pakaiannya karena dia merasa dicari gara-gara oleh Raja Aram. Akukah Tuhan sehingga orang ini datang minta disembuhkan dari kustanya? Lalu yang luar biasa adalah Nabi Elisa mendengar itu, lalu dikirimlah utusan kepada Raja Israel supaya Naaman dan rombongannya disuruh datang ke rumah Elisa. Pendek cerita, akhirnya Naaman dengan kereta dan para pengawal tiba di depan rumah Elisa. Yang luar biasa, Elisa tidak menyambut sendiri, tapi dia suruh pembantunya. Dan pembantunya yang berkata, "Pergilah ke sungai Yordan, mandi 7 kali, maka kau akan tahir." Saudara, dari pembacaan tadi kita mendengar sikap arogansi, kesombongan, kecongkaan Naaman muncul kembali. Dia merasa dilecehkan. Dia adalah panglima tentara Aram. Dia datang dengan KTP raja. Dia bukan orang sembarangan. Kok ini nabi menyambut saja tidak, datang tidak, cuman disuruh orang lain utusan. Bukan hanya itu, utusannya, pesannya itu tidak menarik. Suruh mandi ke sungai Yordan 7 kali. Ini apa-apaan? Seorang panglima suruh mandi di sungai. Akhirnya dia gusar, marah, tinggi hatinya kumat, kecongkakannya meledak, dan arogansinya tidak bisa tertahan. Pergi balik. Pintu anugerah yang sudah dekat itu nyaris hilang. Yang luar biasa adalah para pengawal dan pegawainya kemudian membujuk dan berkata, "Tuhan, kalaupun misalnya Nabi itu menyuruh Tuhan melakukan sesuatu yang sulit, apakah Tuhan tidak melakukannya? Pasti Tuhan melakukannya. Apalagi ini sangat sepele, sesuatu yang sangat mudah. Tuhan pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali, dan sembuh." Sadar akan itu, akhirnya kecongkaan, arogansinya dikalahkan oleh kerendahan hati. Akhirnya Naaman kembali dan menceburkan diri
ke Sungai Yordan, mandi 7 kali, yang luar biasa keajaiban terjadi. Kuasa Tuhan dinyatukan. Anugerah Tuhan dicurahkan. Saudara, akhirnya Naaman sembuh. Bahkan dikatakan kulitnya seperti kulit orang muda. Luar biasa. Yang luar biasa, saudaraku, pada waktu sikap rendah hati muncul kembali dan mewarnai laku dan hidup seseorang, maka anugerah itu diterima. Naaman sembuh. Lalu dalam cerita ini dia kembali kepada Nabi dan ingin berterima kasih. Sudah dia bawa emas, perak dalam jumlah yang relatif fantastis. Sangat banyak. Dia bawa 10 setel pakaian. Jangan lupa pada zaman itu pakaian itu adalah suatu yang amat sangat mahal. Karena memang belum ada teknologi, belum ada mesin, belum ada berbagai penemuan yang memudahkan produksi pakaian. Jadi pakaian pada waktu itu adalah sesuatu yang amat sangat mahal. Dan Naaman ingin memberi tanda terima kasih kepada Nabi Elisa. Yang luar biasa, Nabi Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup, yang kepadanya aku melayani, aku tidak akan menerima apapun. Tapi saudara, yang luar biasa, kemudian Naaman bilang, izinkan aku membawa sedikit tanah, saya bawa ke sana sebagai tanda kenangan bahwa aku telah ke Israel dan bertemu Tuhan di sana, bertemu Nabi Tuhan, saya ingin menyembah Tuhan, dan maafkan saya kalau nanti saya di sana dan menemani raja masuk ke kuil dan ikut menundukkan kepala di hadapan kuil atau dewa, maafkan aku, karena itu bagian dari tugas. Tetapi hatiku, jiwaku berpaut kepada Tuhan. Pada waktu Naaman merendahkan diri, dia beroleh anugerah. Dan pada waktu dia menemukan anugerah, dia menemukan Tuhan. Tuhan Allah Israel. Tuhan Yahweh Elohim. Dan dia menjadi percaya. Saudaraku, tapi semua kisah yang menarik ini terjadi karena satu, seperti tema saya katakan, bahwa sikap rendah hati adalah pintu pembuka anugerah Tuhan. Bagaikan anak kunci yang membuka anugerah Tuhan. Sehingga Naaman yang sedang terpuruk karena kusta sembuh dan sehat. Bahkan kulitnya seperti kulit orang muda. Saudaraku sekalian, kecongkaan menutup anugerah. Kecongkaan menghancurkan masa depan. Kecongkaan menghilangkan harapan. Tapi rendah hati adalah kunci pembuka pintu anugerah. Mari kita ingat menjadi orang Kristen yang selalu rendah hati. Jauhkan dari kita kecongkaan, arogansi, kesombongan. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu, terima kasih. Kami belajar firman Tuhan dari seorang Aram, seorang panglima tentara, yang karena rendah hati, dia bisa peroleh anugerah Tuhan. Dia sembuh dan bahkan mengenal Tuhan. Kami rindu juga Tuhan Bapa Surgawi supaya dalam hidup kami, situasi apapun yang kami alami, tolong kami. Supaya kami dengar-dengar kepada firman-Mu, selalu bersikap rendah hati, tunduk dan hormat kepada Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepada-Mu. Diberkati hidup kami semua, diberkati umat-Mu, diberkati negeri kami, bangsa kami Indonesia. Dalam membangun dan menyiapkan masa depan. Supaya seperti yang sering hamba-Mu doakan. Supaya Indonesia menjadi masa depan bagi anak cucu kami sekalian. Berkat Tuhan atas kami, terpujilah namamu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan berkati.